Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kami dari kelompok satu bisa presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok satu manajemen risiko dari Prodi Manajemen Universitas Siliwangi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Usman Adi Sasmita, dan juga ada beberapa rekan saya, ada Fikri Haikal, kemudian ada Rizky Lukito Suliwali Gaya, selanjutnya ada Muhammad Aditya Yudhistira. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul pengantar manajemen risiko. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Aditya. Kepada saudara Muhammad Aditya, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Yang pertama, definisi manajemen risiko. Yang pertama, menurut Smith, tahun 1990, manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari suatu risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau suatu proyek. Menurut Plough and Sears, tahun 1994, manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang dapat menimbulkan kegiatan. Ketiga, menurut William, tahun 1995, manajemen risiko adalah suatu aplikasi dari manajemen umum dengan mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga menangani sebab akibat dari ketidakpastian suatu organisasi. Yang terakhir, menurut Dorfman, tahun 1998, manajemen risiko adalah suatu proses yang masuk akal dalam usaha untuk memahami exposure dari suatu kegiatan. Risiko ketidakpastian karena kurangnya informasi. Yang pertama ada uncertain. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Kedua ada opportunity, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan. Ketiga ada risk, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan merugikan. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan praktik maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Lalu, bagaimana risiko dapat dikurangi? Risiko dapat dikurangi bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan corporate governance, mengoptimalkan strategic management, dan mengurangi reactive decision making. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Aditya yang telah memberikan materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Fikri Haikal untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang tipe-tipe risiko. Yang pertama ada strategi risk, yaitu risiko yang muncul ketika strategi dari perusahaan menjadi tidak efektif dan akhirnya perusahaan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Permasalahan seperti ini bisa saja muncul ketika adanya perubahan teknologi, adanya kompetitor baru yang cukup kuat, perubahan pada permintaan pasar, atau perubahan lainnya yang memiliki dampak besar.
Yang kedua, ada compliance risk, yaitu risiko yang muncul dari luar. Perubahan ini yang selalu akan mengharuskan kita melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Contohnya, ketika sebuah produk akan diekspor ke luar negeri, tentunya produk yang diekspor haruslah memenuhi peraturan yang ada pada negara tujuan yang tentunya memiliki risiko yang harus diminimalisir dengan baik. Yang ketiga, ada operational risk, yaitu risiko yang muncul dari dalam atau internal. Operational risk ini adalah risiko yang muncul dari operasional harian. Risiko ini juga bisa ditimbulkan dari kesalahan teknis atau kesalahan yang dilakukan oleh pegawai maupun proses yang ada. Yang keempat, ada financial risk, yaitu risiko yang menyebabkan bengkaknya biaya yang dibayarkan. Sebagian dari kategori risiko yang ada memang menyebabkan membengkaknya biaya yang harus dibayarkan. Akan tetapi, tipe dari risiko ini menspesifikannya pada alur uang yang masuk dan keluar, dan kemungkinan adanya ketidakstabilan keuangan secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, ada reputational risk, yaitu reputasi adalah segalanya dan risiko yang mengancamnya masuk dalam risiko ini. Jika reputasi yang baik rusak, maka bisa saja mempengaruhi pemasukan dari perusahaan dan mengurangi kepercayaan dari pelanggan. Selain itu, stakeholder luar akan enggan melakukan hubungan apapun terhadap perusahaan, hingga dapat menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan. Resiko ini juga dapat membentuk penarikan massal produk cacat atau gagal, gugatan hukum yang cukup besar, ataupun bahkan review buruk yang terjadi secara berantai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya PKHK yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Rizky Lukito untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut ke subbab selanjutnya di dalam pengantar manajemen, yaitu proses manajemen risiko. Pemahaman manajemen risiko memungkinkan pihak manajemen untuk terlibat secara efektif ketika menghadapi ketidakpastian dengan risiko dan peluang yang berhubungan, dan juga meningkatkan kemampuan suatu organisasi untuk dapat memberikan nilai tambah. Nah, di sini menurut COSO, proses manajemen risiko dibagi ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama ada internal environment, yang kedua ada objective setting, yang ketiga ada event identification, yang keempat ada risk assessment, yang kelima ada risk response, dan selanjutnya ada control activities. Pertama-tama kita mulai ke bagian pertama, yaitu internal environment atau lingkungan internal. Komponen ini berkaitan dengan adanya lingkungan di mana perusahaan berada dan juga beroperasi. Cakupannya adalah culture manajemen tentang risiko, integritas, perspektif terhadap risiko, penerimaan terhadap risiko, nilai moral, struktur organisasi, dan juga pendelegasian wewenang. Selanjutnya kita masuk ke objective setting atau penentuan tujuan. Manajemen harus dapat menetapkan objektif atau tujuan dari organisasi agar bisa mengidentifikasi, mengakses, dan mengelola suatu risiko. Objektif dapat diklasifikasikan menjadi suatu strategic objektif dan activity objektif. Strategic objektif di perusahaan berhubungan juga dengan pencapaian dan peningkatan kinerja dari instansi dalam jangka menengah ataupun panjang, dan merupakan suatu implementasi dari visi dan misi instansi tersebut.
activity objektif dapat dipilih menjadi 3 kategori, yaitu ada operations objektif, reporting objektif, dan compliance objektif. Sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi yang ada di seluruh divisi dan bagian harus dilibatkan dan mengerti risiko yang akan dihadapi. Keterlibatan tersebut berkaitan dengan pandangan bahwa semua pejabat atau pegawai adalah pemilik dari risiko. Demikian pula, dalam penentuan tujuan suatu organisasi dapat menggunakan pendekatan SMART dan ditentukan juga risk appetite dan risk tolerance. Selanjutnya kita masuk ke event identification atau identifikasi risiko. Komponen ini mengidentifikasi kejadian yang potensial terjadi di lingkungan internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi strategi ataupun pencapaian tujuan dari organisasi. Terdapat 4 model dalam identifikasi suatu risiko, yaitu exposure analysis, environmental analysis, threat scenario, dan brainstorming question. Salah satu model tersebut yaitu exposure analysis mencoba mengidentifikasi suatu risiko dari sumber daya organisasi, yaitu financial asset, physical asset seperti tanah dan bangunan, human asset yang juga mencakup pengetahuan dan keahlian, dan juga intangible asset seperti reputasi dan penguasaan dari informasi. Selanjutnya masuk ke risk assessment atau penilaian risiko. Komponen ini memberikan penilaian sejauh mana akibat dari event atau kejadian dan keadaan dapat mengganggu suatu pencapaian dari objektif. Besarnya akibat dapat diketahui dari inherent dan juga residual risk. Dapat dianalisis dalam 2 perspektif, diantaranya likelihood atau kecenderungan peluang dan impact atau consequence, yaitu besaran dari terrealisasinya suatu risiko. Besarnya risiko setiap kegiatan organisasi merupakan perkalian likelihood dan consequence. Penilaian risiko bisa menggunakan 2 teknik, yaitu kualitatif teknik dan kuantitatif teknik. Kualitatif teknik dapat menggunakan tools seperti self-assessment yang terdapat low, medium, dan high, questionnaires, dan internal audit review. Sementara itu, kuantitatif teknik data merupakan angka yang diperoleh dari tools seperti probability based, non-probabilistic models, atau optimalkan hanya asumsi consequence, dan benchmarking. Selanjutnya kita masuk ke risk response atau bisa disebut dengan sikap atas risiko. Organisasi harus dapat menentukan sikap akan hasil penilaian suatu risiko. Risk response dari organisasi dapat berupa avoidance, yaitu dihentikannya suatu aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan risiko. Selanjutnya ada reduction, yaitu mengambil langkah untuk mengurangi likelihood atau impact dari risiko. Yang ketiga ada sharing, yaitu mengalihkan ataupun menanggung bersama risiko atau sebagian dari risiko dengan pihak lain. Dan yang terakhir ada acceptance, yaitu menerima suatu risiko yang terjadi, biasanya risiko yang kecil. Masuk ke bagian terakhir ada control activities, yaitu aktivitas-aktivitas pengendalian. Komponen ini berperan dalam penyusunan kebijakan dan prosedur untuk menjamin risk response agar terlaksana dengan efektif. Aktivitas pengendalian memerlukan suatu lingkungan pengendalian yang meliputi integritas dan juga nilai etika, kompetensi, kebijakan, dan juga praktik-praktik SDM, lalu budaya organisasi, setelahnya filosofi dan juga gaya kepemimpinan manajemen, lalu struktur organisasi, dan wewenang serta tanggung jawab. Dari pemahaman dari lingkungan pengendalian dapat ditentukan jenis dan juga aktivitas pengendalian. Ada beberapa jenis pengendalian, diantaranya adalah preventif, detektif, korektif, dan direktif. Sementara aktivitas pengendalian berupa yang pertama pembuatan kebijakan dan prosedur, yang kedua pengamanan kekayaan organisasi, dan delegasi wewenang dan pemisahan fungsi, serta supervisi atasan. Aktivitas pengendalian sebaiknya terintegrasi dengan manajemen risiko sehingga pengalokasian dari sumber daya yang dimiliki organisasi bisa menjadi optimal.
Nah, dari yang disebutkan tadi itu ada beberapa yang termasuk dalam proses manajemen risiko. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rizky Lukito yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa risiko dapat mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi rendah. Risiko tersebut dapat timbul dari perusahaan ataupun pengaruh dari luar perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya mungkin kami meminta bantuannya kepada rekan-rekan sekalian untuk mengoreksi ataupun menjadikan bahan diskusi dari presentasian kali ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.